Ruangan kerja Anda berbau tidak sedap, tidak nyaman untuk bekerja atau belajar. Malah jadi pusing, terus jadinya tidur. Bahkan setelah bangun dari tidur, masih bau ruangannya. Tenang, kelompok 27 ada solusinya. Kami menghadirkan produk diffuser bernama AromaShield. Selanjutnya, kelompok 27 terdiri dari saya sendiri, Sikon, lalu ada Evelyn, Firja, dan ada Farhan. Selanjutnya, berikut daftar isi yang akan kami videokan ada sebagai berikut. Nah, untuk pertama ada konsep produk awal. Di mana konsep produk awal ini kami mendeskripsikan produknya, kami menganalisa dari kebutuhan para customer, dan kami mengkuantifikasikan list-list dari produk. Lalu selanjutnya ada analisis kebutuhan. Pada analisis kebutuhan dilakukan analytical hierarchy proses, di mana pada tabel pertama ditunjukkan perbandingan antara 5 kriteria utama, yaitu harga, antibakteri, kualitas kemasan, dan formulasi. Sementara itu pada tabel kedua dilakukan perbandingan antara kualitas kemasan diffuser dengan mempertimbangkan 6 kriteria, yaitu keamanan produk, kompatibilitas, sustainability, estetika, harga, dan ergonomi. Lalu pada layar berikut ditampilkan kondisi ideal dan kondisi aktual dari diffuser sendiri untuk mendapatkan problem statement. Sehingga didapat problem statement berupa diperlukannya sebuah diffuser dengan kemampuan menyebarkan aroma ke seluruh area ruangan secara merata dan konsisten, tahan lama, serta harga yang terjangkau. Terdapat juga fishbone diagram yang berfokus pada 3 kategori utama yang menyebabkan produk lead diffuser ini tidak memenuhi harapan pelanggan, yaitu kemasan, produk, harga, dan kualitas. Ketiga faktor ini berkontribusi terhadap ketidakpuasan pelanggan karena lead diffuser tidak mampu memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Lalu terdapat juga persona dari Will dan mahasiswa berumur 23 tahun yang bertempat tinggal di sebuah kosan dan sering beraktivitas di daerah kampus. Dengan kebutuhan motivasi yaitu membutuhkan lead diffuser dengan aroma floral, fresh, dan citrus yang estetik dan ergonomis. Dengan tantangan, lead diffuser ini sangat kurang tahan lama, tidak efektif menyebarkan aroma ke seluruh ruangan, dan harganya lebih mahal dibandingkan pengharum ruangan lainnya. Baik, selanjutnya adalah benchmarking dari beberapa produk grid diffuser yang banyak dijual di pasaran. Next. Berdasarkan benchmarking ketiga produk tersebut, kami merancang produk dengan harga 34.500, tahan lama 75 hingga 90 hari, dengan aroma atau kandungan fresh citrus, mudah digunakan, dan memiliki fitur antibakteri yang tidak ditemukan di produk-produk lain. Next. Selanjutnya ada ideation. Dari beberapa kriteria yang ditetapkan di AHP sebelumnya, diperoleh pembobotan sebagai berikut. Lanjut. Demikian pula untuk formulasi kemasan trade diffuser dengan keamanan produk, kompatibilitas, sustainability, estetika, harga, dan fungsi kepraktisan. Dari pemilihan jenis berikut dan dengan mempertimbangkan prioritas yang ditetapkan sebelumnya, diperoleh konsep trade diffuser dengan aroma eucalyptus lemon oil dengan sedikit ekstrak kayu manis. Selanjutnya, untuk kemasan red diffuser yang digunakan diperoleh skor tertinggi pada kemasan kaca dengan indikator lain untuk memudahkan pemantauan penggunaan. Selanjutnya, untuk manufacturing dan analisis ekonomi. Secara umum, produksi red diffuser memiliki blok diagram proses sebagai berikut. Proses produksi ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ekstraksi lemon oil dengan pencucian, pengupasan, cold pressing dengan hydraulic press, dan penyaringan. Sementara itu, untuk ekstraksi eucalyptus oil dilakukan melalui steam distillation, kondensasi, dan penyaringan. Dan terakhir adalah pencampuran kedua essential oil tersebut bersamaan dengan tripropylene glycol sebagai solvent, polysorbate 20 sebagai pengemulsi, dan cinnamon extract
lalu diaduk hingga homogen. Setelah lulus kontrol kualitas atau QC, untuk memastikan viskositas, pH, dan kemampuan dispersi, serta warna dan stabilitas, produk dikemas dalam produk kaca dan diberi label, kemudian disegel sebelum didistribusikan kepada konsumen. Oke, selanjutnya ada analisis ekonomi. Jadi yang pertama untuk peralatan, biaya yang digunakan untuk membeli peralatan diproyeksikan sebesar 1.190 juta. Selanjutnya untuk beberapa asumsi yang kami gunakan, ada satu batch itu sebanyak 1.500 botol dan satu hari 10 batch. Nah, dalam satu hari akan terdapat 3 shift dengan satu shift berjumlah 4 karyawan. Dan dengan harga jual produk kami menyesuaikan menjadi 40.000 dengan pajak penghasilan 22% sesuai dengan literatur, dan untuk jumlah produk yang terjual kami asumsikan tidak terjual semua dan hanya terjual 80%. Untuk biaya pengeluaran untuk lahan itu kami asumsikan tidak ada, karena untuk menentukan berapa banyak lahan yang kami gunakan itu belum dapat kami lakukan. Selanjutnya untuk produksi produk itu sendiri, kami membutuhkan biaya sebesar 12.915 perak. Dan untuk penggunaan listrik dan penggunaan air itu dapat dilihat pada layar. Kami mencari kebutuhan listrik dan air ini melalui beberapa literatur. Ya, jadi untuk biaya total OPEX dari utilitas itu sendiri dalam satu tahun itu sebesar 82 miliar 143 juta. Oke, selanjutnya untuk cash flow dari pabrik ini sendiri adalah total profit dari pabrik ini sendiri sebesar 55 miliar dalam 10 tahun beroperasi. Untuk dengan payback period pada tahun kedua dan return on investment sebesar 3,9%. Oke, selanjutnya untuk final design dari produk kami, si aroma shieldnya sendiri bisa dilihat di layar. Untuk komposisi produk, eucalyptus oil itu sebesar 15%, lemon oil sebesar 20%, cinnamon extract sebesar 0,5%, dipropilin glikol sebesar 62%, dan polisorbat 20 sebesar 2,5%. Untuk kemasannya sendiri menggunakan botol kaca, screw cap, reed sticks, dan ada juga karton box dengan kapasitas cairan sebesar 30 ml. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Selamat sore.